Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Anwar. Jadi di sini saya mencoba untuk mengkaji beberapa pendekatan atau analisis yang sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu adanya COVID-19. Jadi kan ada 3 dari pendekatan atau analisis suatu pengambilan keputusan yang baik. Pertama itu analisis SWOT, itu, dan yang kedua SWOT, dan yang ketiga PRAH. Jadi di sini saya akan mengambil analisis PRAH. Kenapa? Dalam penanganan COVID-19 ini saya mengambil analisis PRAH karena sesuai dengan penjelasannya, sesuai dengan definisinya, bahwa PRAH atau pendekatan PRAH adalah atau participatory rural appraisal merupakan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan di dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Jadi di sini masyarakat dilibatkan, seperti halnya penanganan COVID-19 ini, masyarakat dilibatkan. Artinya masyarakat disuruh untuk tetap di rumah saja, berdiam di rumah saja, untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kenapa? Kemudian saya ambil PRAH, bahwa pada prinsipnya ada beberapa prinsip PRAH yang sangat berkesinambungan dengan kebijakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Makassar contohnya, yang menerapkan PSBB. Nah, sekarang itu ada prinsip PRAH. Seperti yang pertama, saling belajar dari kesalahan dan berbagai pengalaman dengan masyarakat. Artinya, PSBB di Makassar periode pertama ini dianggap, setelah dipelajari, dievaluasi, itu dianggap tidak terlalu efektif, maka ada pengajuan kembali untuk melakukan perpanjangan PSBB di Makassar. Ya, prinsip yang kedua, keterlibatan semua anggota kelompok menghargai perbedaan dan informasi. Nah, yang prinsip yang ketiga, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. Artinya, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi sendiri itu memfasilitasi masyarakat dengan cara pembagian paket sembako, pembagian hand sanitizer, pembagian masker dan sebagainya. Itu memfasilitasi masyarakat agar tetap di rumah saja. Kemudian prinsip yang keempat adalah konsep triangulasi, dan prinsip yang kelima adalah optimalisasi hasil. Jadi hasil daripada PSBB yang ada di Makassar itu harus optimal, harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan selama ini. Kemudian prinsip PRA juga ada berorientasi praktis. Artinya di sini PSBB ini harus sesuai dengan perencanaan awalnya, itu praktis dan tidak memakan terlalu banyak anggaran, sehingga dipilihlah PSBB sebagai salah satu alternatif untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Kemudian prinsip yang selanjutnya mengutamakan yang terabaikan dan santai dan informal, keberlanjutan program. Artinya di mana program PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan Kota Makassar itu sendiri harus dilihat keberlanjutannya, apakah ini sudah efektif atau tidak di dalam penanganan COVID-19 itu sendiri. Kemudian keterbukaan informasi kepada masyarakat. Nah, ini yang penting, bahwa berapa data positif setiap harinya, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal dunia, itu kita bisa lihat efektif atau tidaknya ketika kasus-kasus positif itu berkurang, kemudian kasus sembuh itu meningkat. Seperti itu. Salah satu bentuk antisipasi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu memfasilitasi PDP, ODP, dan yang positif COVID-19 untuk dikarantina secara mandiri di hotel. Jadi ada beberapa hotel di Makassar untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang PDP, ODP, dan positif itu sendiri, sehingga proses penyembuhannya cepat karena gizinya itu terjamin di hotel itu sendiri. Kemudian ada beberapa teknik PRAH, yaitu pertama, penelusuran alur sejarah. Artinya kita lihat awal mula kemunculan COVID-19 itu sendiri di Kota Makassar berapa, kemudian
peningkatannya berapa persen sampai saat ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil kebijakan yang tepat. Kemudian berfokus pada diskusi kelompok, preferensi ranking dan scoring, pemetaan sosial, artinya kita atau pemerintah Kota Makassar melakukan pemetaan kecamatan apa yang paling terdampak, kecamatan apa yang zona merah, kecamatan apa yang masih zona kuning, begitu, sehingga mudah untuk diketahui berapa UDP, berapa PDP yang ada di dalam wilayah itu sendiri. Kemudian penelusuran, analisis mata pencaharian, kecenderungan pada perubahan. Artinya pemerintah Kota Makassar harus lebih menganalisis lebih dalam lagi berapa kerugian semenjak adanya COVID-19 ini. Kemudian apa solusi dan bagaimana bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, karena Kota Makassar menerapkan PSBB. Beda dengan karantina atau lockdown. Lockdown diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Artinya undang-undang itu mengatur bahwa kalau lockdown itu di satu wilayah yang di lockdown itu harus terjamin kehidupan dan harus ada sembako yang setiap saat ada untuk masyarakat di sekitar wilayah karantina itu sendiri. Namun beda dengan PSBB. PSBB negara tidak wajib untuk membiayai, tapi ada rasa di mana negara bertanggung jawab di dalam wilayah PSBB itu sendiri. Jadi tidak ada landasan hukum yang pasti kalau PSBB, tapi beda dengan lockdown atau karantina. Kalau karantina itu ada memang aturan yang dimana ketika aturan itu dilanggar pasti ada akibat hukum di dalamnya, gitu. Jadi saya ambil pra karena pra sesuai dengan pendekatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar dan di Indonesia itu sendiri. Karena pra atau participatory rural apresial itu merupakan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan kebijakan secara nyata. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.